Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sebelumnya, abang sini aja bang. Nah, set menyusut ya, ujung-ujungnya deketan tuh. Sini aja. Iya, sini. Iya. Dan pas gitu, kebetulan yang saya incar di belakang. Mudah-mudahan jodoh ya. Ternyata nggak mau jodoh, kenapa? Udah berjodoh saya. Sebelumnya saya dan teman-teman coba hadirkan rasa syukur pada Allah sebagai bukti kita hambanya Allah. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia Allah yang terus kita dapati setiap waktu, setiap detik. Hitungan jarak itu yang paling sedikit ya mungkin segini, mili. Itu nikmat Allah. Hitungan waktu ya detik. Semua setiap detik dalam 24 jam. Jarak yang tadi itu mili. Itu juga nikmat Allah. Sehingga kalau kita udah menghitung-hitung nikmat Allah, belajar menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa hitung. Bahkan tidak ada alat untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Misalkan mau ngomongin apa? Nikmat Allah ini nyebutnya misalkan juta-juta lah, juta itu bikinan. Buatan manusia jumlah itu. Sehingga tidak akan ada jumlah, nggak akan ada nisbun, tidak ada yang akan bisa ukuran-ukuran apapun menghitung nikmat-nikmat Allah. Singkatnya apa kata Allah? La tuhsuha. Tidak akan pernah bisa menghitung. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersyukur. Bersyukurnya atas segala nikmat Allah, terutama iman wal Islam. Iman wal Islam inilah nikmat yang paling besar. Saya ulang-ulang biar nggak bosan satu kali. Yang keduanya biar hafal. Syukur-syukur bosan, syukur-syukur bosan. Kalau udah bosan itu biasanya gini. Ini siswa ya. Ada nggak guru yang paling dibenci? Banyak. Mana yang nyebut banyak? Sebut satu nama. Sebut nama. Nggak di rekor kok. Siapa namanya? Ibu Hartini. Dari SMA mana ini? Oke, saya laporkan sebentar lagi ya. Itu saking bencinya kita atau saking sayangnya kita, siapapun ya. Biasanya dua hal, yang paling dibenci, yang paling disayang. Itu akan tahu persis. Bahkan kita pinter menirukan. Saya itu punya dulu namanya ibu, disebutnya Ibu Apok. Ibu Apok itu udah landihan. Landihan itu landihan kami siswa. Itu kalau pembukaan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Itu guru kimia. Itu kami itu udah paham nih. Sebentar lagi, sekali lagi dia akan menanyakan tentang, tahu pelajaran kemarin sampai mana? Biasanya gitu. Saking diulang-ulangnya hafal. Dan saking seringnya kita menikmati pemandangan itu, kita nih hafal. Di detik sekian dia akan mengucapkan apa. Dan hari itu begitu, teman-teman, anak-anak yang pintar, tahu nggak apa yang kemarin dipelajari? Dibuka matanya, dia udah nggak ada loh. Kenapa? Kami sepakat 1, 2, 3 masuk masuk ke apa? Kolong bangku SMA 23 nih, sebut nih kelakuan kami itu. Itu Ibu Apok itu begitu ngomong, kami udah tahu. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? 1. Nanti habis ini 2, 1, 2, 3 merem dia, setiap ngomong merem, akhirnya kita tiarap. Dan begitu dibuka, kalian selalu begitu ya sama ibu. Nah itu saking hafalnya. Dan itu kami ulang, perilaku ibunya itu kami ulang di depan, saking hafal. Nah itu saking hafal. Sampai aku tuh udah bosen. Kenapa? Ngomongnya aja saya hafal. Ditirukan semisal yang ibu guru lakukan. Lihat ya. Jadi bisa jadi itu desain. Bisa desain, bisa. Saya kalau ngisi misalkan halakoh ya, atau ngaji ya. Itu saya ulang tuh hal yang sama sampai bosan. Bahkan saya harapnya itu daris atau para santri ini ngomong, nih Kang Iya pasti ngomongnya begini.
Disangkanya apa? Disangkanya saya akan tersinggung. Tidak, on design. Saya mendesain itu agar dia bosan, ciri bosan dia bisa mengulang. Begitu udah mengulang, hafal dia. Itu yang diharapkan. Nah, ini yang mungkin kalau diulang-ulang masalah syukur, jangan sampai kita syukur itu tidak membawa bekas. Jadi bersyukur itu kadang-kadang ya teman-teman, ketika bersyukur itu buktinya itu kita baca apa? Alhamdulillah. Tahu artinya alhamdulillah? Tahu? Apa? Segala puji bagi Allah. Misalkan saya ganteng, misalkan ya, udah kita sebut misalkan, sepakati. Saya misalkan ganteng, terus puji, gantengnya Kang Iya. Terus saya bukti syukur bilang apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nih, lihat ya, tidak sinkronnya antara ucapan yang artinya katanya syukur. Ya, artinya segala puji bagi Allah. Saya pulang ternyata diingat tuh kata-kata, bajunya ini, topinya ini, jalan saya begini, tegapnya, terus saya disapa ganteng. Habis itu pulang ke rumah ngaca saya. Masya Allah, gitu ya. Terus gimana salahnya? Ya nggak salah. Cuman lihat khawatirnya, alhamdulillah maknanya terima kasih. Pada hari ini, alhamdulillah sering nggak dimanai terima kasih? Hati-hati. Padahal alhamdulillah itu artinya apa? Ditolak tuh pujian. Kang Iya, kamu ganteng. Ditolak, gak penting. Nah gitu. Kamu ganteng, hei pujianmu itu bukan milikku. Nah gitu. Tapi hari ini, lihat, bahkan ada yang bergerak, bertindak, berperilaku hanya ingin dapat pujian. Termasuk dakwah. Termasuk dakwah, sehingga akhirnya apa? Dakwah ini yang disukai saja. Oleh siapa? Oleh pendengar, biar dapat pujian. Hati-hati, itu godaan dakwah. Oleh karenanya dakwah itu apa? Sampaikan yang hak. Mau itu pahit, sampaikan saja. Belum aja dapat itu pemahamannya. Seandainya dapat, apa yang disampaikan kelak dia akan menyadari itu. Insya Allah demikian ya. Maka bersyukur kita ini terhadap Allah. Bukti syukurnya tidak hanya labdun alhamdulillah yang kadang-kadang artinya terima kasih, tapi harus kita manai bahwa segala puji milik Allah. Pujian milik Allah. Disebut cantik milik Allah. Tolak punya Allah, bukan punya saya. Disebut Anda bijak, bukan punya saya, Allah yang punya. Tahu pujian itu ada berapa? Ada 3. Pujian makhluk terhadap makhluk. Nih makhluk. Ini sesama ini pasti ada yang memuji. Sesama makhluk ini saya memuji. 1, apapun cantiknya, kayanya, bijaknya itu kembalikan ke Allah. Milik Allah semuanya. Makhluk terhadap kholik. Makhluk terhadap kholik. Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu milik Allah jelas. Dan kholik terhadap makhluk. Pernah dengar kholik memuji makhluk? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu makhluk. Tapi Allah ini memuji makhluknya, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Semua pujian itu milik Allah. Gak layak kita ini. Layaknya kita ini adalah dicaci gitu. Tapi bagaimana kalau orang muji? Ya nggak apa-apa. Cuman kita sikapnya jangan akhirnya ditelan ujung-ujungnya. Kalau udah membawa pujian apa? Gede hati. Betul gak? Gede hati, hati-hati. Maka pujian itu godaan yang harus kita maknai dengan bukan milikku. Kalimat alhamdulillah tuh nolak, balikin. Misalkan Rian, hari ini kau tampan banget. Alhamdulillah. Tapi jangan ujung-ujung ngaca. Dihafalin wanginya begini, pakaian begini. Besok biar dapat begini harus begini lagi. Hati-hati. Nah itu balikin ke Allah. Syukurnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka kembalikan semua fungsi yang kita dapat dari maha pemberi kepada maunya pemberi. Mata Allah ngasih buat apa? Bukan untuk maksiat. Mintanya Allah untuk apa? Taat. Pakai atuh. Telinga bukan hanya untuk mendengarkan yang lain-lain saja, tapi ceramah atau kali-kali dipakai itu. Nah itu. Walaupun begini ya pakai lumayan. Alhamdulillah. Kalau dibanding-bandingkan jamnya banyakkan mungkin hubungannya tentang dunia daripada mengingat kepada Allah. Kadang-kadang hayya 'alas shalah kita lempeng wae. Bener nggak? Nah itu ya syukur ya.
Salawat salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa bapak, mbak-mbak, teteh-teteh, mas-mas harus diingat ketika Rasul disebut. Apalagi kemarin kita booming Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya apanya saja diingat oleh kita tuh apa? Lahirnya doang. Habis itu euforia saja. Kurang dalam. Ingat tentang siapa Rasul kita. Hari ini kita kalau ngedoa, ibadah sampai terseduh-seduh, nangis, sampai ngadu sama Allah. Gara-gara apa? Ada iman kepada Allah. Datang iman kepada Allah nggak ujug-ujug, tapi gara-gara Rasulmu dakwah. Rasul tuh ngomong, Rasul tuh ngajak, belusukan juga, jalan kemana-mana, dihina juga, dilempari batu, gara-gara menyampaikan yang hak. Makanya dakwah jangan sampai terpenjara oleh maunya yang didakwahi. Madu itu ini. Madu itu yang mendengarkan dakwah atau umat. Makanya Islam itu semuanya sudah sempurna paripurna, tinggal sampaikan. Kadang-kadang kita ini mau nyampaikan hati-hati. Hati-hati ah. Aduh jangan ah, nanti begini, lempeng wae. Lempeng wae sampaikan. Jadi ingat kepada sholawat, jangan sampai kita ini tidak menggambarkan sosok Rasul yang akhirnya berdakwah. Sampai saya tanya, nih ukti-ukti di sini pakai apa ini? Pakai hijab. Disuruh siapa? Disuruh siapa? Neng, yang pojok sana. Disuruh siapa? Ya, 1, 2, 3. Ya, yang pakai batik, pakai hijab. Disuruh siapa? Disuruh siapa? Diri sendiri. Diri sendiri, iya gitu. Oh alhamdulillah, kesadarannya awalnya dari mana? Aku ngelihat orang, begitu ya? Betul? Bukan disuruh Allah. Bukan disuruh Allah? Yakin disuruh Allah? Ini yang akhirnya harus tumbuh ya. Jadi jika kita memahami ternyata ukti pakai hijab ini disuruh Allah. Allah nyuruhnya lewat siapa? Lewat risalah yang dibawa oleh Rasulnya, betul? Kira-kira berjasa nggak Rasul? Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Nyebut Nabi Muhammad tuh lempeng aja, sama dengan si Ahmad tukang A, tukang B, tukang C. Benar apa benar? Kurang ajar loh kita ini. Guru kita aja yang kita cintai kalau disebut dihinakan Rasul kita. Makanya di Sulam Taufik disampaikan, ketika sholawat dibicarakan, pikiran, hati, dan lisan tidak sinkron, laknat. Hati-hati. Makanya pemahaman kita yang hari ini kita pahami, baca Allahumma sholli ala Muhammad itu sunnah ketika disebut nama Nabi Muhammad. Betul ya? Nah, dan disebutnya apa? Orang paling pelit sedunia, yaitu ketika disebutkan Muhammad tidak membacakan sholawat. Nah itu pembukaan. Muqaddimah itu selalu terkait dengan syukur dan sholawat. Baik teman-teman yang rahmati Allah, kemarin saya membahas tentang persepsi, lalu menghadirkan tentang satu gambaran untuk mencapai thoriqul iman atau apa? Pemahaman iman. Bahwa iman itu apa nantinya? Tasdikul jazm mutabiqul lil waqi'ani dalil, bahwa harus memenuhi keyakinan yang benar-benar pasti. Nah gitu tuh. Dan ada waqi', ada waqi' itu apa? Ada fakta dan harus bersandar kepada dalil. Nah itu nantinya. Tapi ternyata untuk mencapai tahap itu, pemikiran kita manusia lah yang harusnya diaktifkan terlebih dahulu. Karena setiap manusia punya alat yang namanya berpikir. Nah kita jalan-jalan sampai teori berpikir level 1. Betul apa betul ya? Masih ingat apa enggak? Lupa. Nggak apa-apa. Makanya saya tanya tadi, bagaimana kajian-kajian Rabu lainnya? Jalan saja? Jalan. Alhamdulillah. Ada yang nyatat? Enggak ada. Ya alhamdulillah. Nah nanti tinggal persepsi antum tentang kajian ini penting atau tidak, sehingga dia mencatat atau tidak. Dan disitulah nanti level kita ini akan terangkat oleh ilmu atau tidak. Dan semua itu adalah pilihan. Nanti kita percepat saja. Saya akan membawakan materi-materi yang mungkin harus interaktif di sini, harus banyak videonya biar nggak ngantuk. Oleh karenanya nanti kita akan mempercepat. Hari ini melipir dulu, kita ngobrol-ngobrol masalah respect ya. Apa judulnya Mbak Yeni? Respect ini apa? Tahu respect cung? Ini apa SMA? Ada yang tahu mana respect? Nara tahu? Peduli. Kita cross check.
Ya, kamu. Iya. Yang ini ya kayak lupus dia. Siapa? Iya. Respek apa respek? Peduli ya. Oke. Apa yang Anda ketahui Rian tentang kepedulian itu? Peduli itu cerita Contohnya lah, boleh. menolong orang yang sedang kesulitan, sedang musibah. Nggih. Mantap. Pernah dilakukan? Alhamdulillah pernah. Di Ahwat satu orang, apa yang mau dicontohkan? Nah, siapa? Mbak. Ini aja biar aktif. Apa dari sekolah? Ini batiknya beda, ada putih apa biru. Berarti dua SMA yang berbeda ya. Satunya dari mana? Oh, ini SMP. Ini SMK 2. Apa? SMK 3. Yang kemarin SMK 1. Ya, ini SMK 1, itu SMK 3. Nih, contohnya peduli apa? Ya anggaplah dalam pertemanan. Ketika ulangan itu, aku peduli sama temanku. Kenapa Anda bisa ngisi? Aku kasih aja contekan. Nah, peduli gitu ya. Betul? Masih bisa masuk? Masih bisa masuk. Ini saya akan bawa obrolan yang sangat ringan saja. Bahwa respek ini peduli dan kita kenal terhadap respek, betul ya? Tapi di dalam Islam itu sangat ada yang akan ingin saya sampaikan terkait dengan respek. Satu kalimat yang sangat pendek. Nama saya ingat nggak siapa? Oke. Iya, oke, iya. Pernah ada dalam satu ayat yang mengatakan nama saya? Apa? Weh, pintar. Oke, betul sekali. Ini. Loh, kok nggak gerak? Iya. Betul. Coba saya ingin satu akhwat membaca ayat ini dengan lantang. Jangan lupa makhorijul huruf, sifatul huruf, hukum tajwid. Ada yang siap? Cung. Hadiahnya adalah yang depan saya. Pocari Sweat, minuman nggak jadi, khawatir lain. Pokoknya dapat lah. Yuk, monggo, siapa? Cung. Ayo baca Quran, puisi mah udah biasa, Quran yang belum. Satu ayat ini. Satu nunjuk. Ayo, siapa? Iya. Itu yang pakai kotak-kotak. Iya, kamu. Iya, namanya? Mutiara. Oke, sebut dulu. Ya, Ara. Monggo, Ara. Ta'awud dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, lancar ya? Ya, baca apa hafal? Baca apa hafal? Dua-duanya, alhamdulillah. Yang ikhwan. Ini yang baju putih. Iya, baju putih batik-batik dari SMK 1. Ya. Tahun. Iya, karena berdua, iya, karena stain. Iya. Ada yang perlu dikoreksi bacaannya? Apa? Ain. Di awal iyanya nggak dikoreksi. Semua yang dua-duanya saya ingin koreksi dari huruf iya. Apa yang harus dikoreksi, Cung? Mbak-mbak yang di atas kayaknya lebih paham. Apanya yang harus dikoreksi? Ada tanda apa di atas iya? Tasdid. Tasdid itu fungsinya apa? Double. Iya, dibacanya jadinya harus ditekan. Bahasa dalam hukum tajwid disebutnya itu nabr, ya. Artinya itu apa? Tekan, lepas. Tapi jangan ditahan. Bedakan menekan dan menahan, ya. Menekan tuh begini. Bayangkan saya pegang sepong untuk cuci mobil. Pernah kebayang? Ada yang gede loh. Sepong untuk cuci mobil. Sepon. Gede tuh begini. Tekan tuh begini nih. Trek, lepas, itu tekan. Kalau ditahan, set, ditahan. Asalnya segini nih, ditekan terus ditahan. Nah, ini nahan, baru dilepas lagi. Ini berarti ditekan saja. Dibacanya harus ada penekanan. Ciri ini huruf 2. Kalau dibacanya iyyaka na'budu, itu tidak menandakan dia 2. Ingat ya, saya mengajari tahsin itu sampai anak-anak jalanan termasuk di motobike, para biker. Saya sampaikan iya itu hurufnya 2. Jadi kalau ada tasdid ini maknanya itu 2 huruf awalnya. Iya pertama mati, iya kedua hidup. Sehingga iya yang pertama masuk ke dalam iya yang kedua, jadinya idgham. Maknanya tuh idgham juga. Tapi bukan idgham dalam hukum nun mati, bukan idgham dalam hukum mim mati, bukan. Tapi idgham ketika satu huruf dengan huruf yang lainnya sama, satunya mati, ini masuk. Jadilah tandanya tasdid. Makanya ada nabr.
Dibacanya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Coba bayangkan ketika ditahan. Nah itu nahan betul ya? Tekan terus ditahan. Nah, ketika ditahan itu jadi lama disangkanya mad. Hati-hati. Satu huruf di dalam Al-Qur'an ditambahkan dikurangkan pahala apa dosa? Dosa. Alih-alih dapat pahala baca Quran ternyata dapat dosa. Terus ngomong aku nih kan belum tahu. Oh gitu. Karena belum tahu maka dosanya 2. Satu kesalahannya, yang kedua jahilnya bukan, tapi dari tidak mencari ilmunya. Sebab nyari ilmu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kelar tuh. Akhirnya kita harus aware ya terhadap bacaan. Dan insya Allah ini kita paham. Tadi tuh siapa namanya? Lancar sekali ya. Mudah-mudahan pinter bacanya, hafal juga ya. Nah, jadi iya karena. Terus ada huruf ain tadi, kenapa salah ainnya? Ainnya kenapa? Tidak pada makhrajnya. Khawatirnya masuk alif gitu ya. Nah, tahu tempatnya di mana? Ain dan hamzah di mana tempatnya? Kalau hamzah atau alif di mana? Pangkal tenggorokan. Itu apa? Apa? Hamzah. Hamzah itu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan di sini nih. Nah itu hamzah atau alif yang dikasih harokat jadi hamzah. Seru sih sebetulnya kalau ngomongin tahsin. Mau nyoba? Kita coba. Saya uji ya, tenggorokannya di sini. Ini ada ceceklok. Ini ceceklok. Kalau bahasa Sunda ini ceceklok. Ini kalau dibaca, ini getarannya banyak di sini. Itu tempatnya hamzah. Tapi kalau ain itu naik ke tengah-tengah di sini. Kayak dicekik. Ketika maka di sini hilang. Ini hilang. Ya, dan biasanya kesalahannya itu gini. Hamzah ini masuknya ke sini. Masuk ke apa ini? Hidung. Contoh ya. Ayo. Mari uji dan jujur masing-masing ya. So, sambil dibuka tutup. Kalau berubah bunyinya salah tempatnya. Paham? Kalau dibuka, ditutup sama bunyinya tepat tempatnya. Setuju? Coba uji. Sudah nyoba belum? Sudah nyoba belum? Dan itu masuk haisum itu salah tempat. Hati-hati ya, makanya baca Quran ternyata problemnya banyak ya. Ya, tapi sedikit-sedikit yang penting nyari ilmu. Makanya saya selipkan satu ayat, kita senggol-senggol satu huruf, makhorijul huruf. Tahu kitabnya apa yang membahas ini? Kitabnya pernah ada yang belajar di sini? Jangan kalah sama anak jalanan. Saya orang jalanan. Tapi hamzah itu di mana? Kitab Jazariyah. Pernah dengar Jazariyah? Belum pernah. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mbak-mbak, mas-mas yang dirahmati Allah, ini kalimat sederhana yang sering kita baca. Tahu artinya? Apa artinya? Hanya kepadamulah kami menyembah. Na'budu wa iya, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Biar saya minum. Dan inilah respect. Mohon maaf jika ini foto adalah ada yang nggak layak ya. Saya nggak sempat ngedit. Kelewat ya, kita ulang ya. Ini kopi Barreto, ini kopi yang belum pernah ada di Indonesia. Jadi ini cita-cita saya. Ini pertama kali ditunjukkan dengan seseorang yang jatuh ketika bermain skating. Satu orang ini menolong. Nah, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Cek lagi. Nah, selamatlah dia ditolongkan. Nikmat nggak digituin? Nikmat, bahagia, senang. Ayo masuk, Mang Rahmat. Bahagia banget.
Ketika dia merasakan kebahagiaan, apa yang dilakukan? Dia akan mencari sesuatu yang dia sukai lagi. Dia tuh seneng disenengin, maka dia akan menyenangkan orang lain. Ini mungkin sambil jalan-jalan, nek aku masih muda loh, punya anak cucu nggak yang seumuran saya? Mungkin gitu ya. Karena apa? Saking senangnya. Oh, karena dia ditolong, akhirnya dia menolong, peduli. Lihat, akhirnya dia berubah, memperdulikan dirinya, memaksakan peduli karena dia dipeduliin sama orang. Mang Oyang sini. Oh di situ, yang G. Dan nenek ini pun sama, merasakan kenikmatan ketika ditolong orang lain. Perhatian peduliannya itu ngena ke kita. Akhirnya apa yang terjadi? Sama, kita ini ingin menularkan sesuatu yang terjadi tadi. Apa yang terjadi? Tajam matanya, ngelihat temannya ada yang kesusahan, dia akan nanya, pasti kamu mau bayar parkiran kan? Nggak punya duit kan? Pakai uang saya. Peduli. Wow, nenek ini amazing gitu ya. Amazing. Hebat sekali. Nikmatnya dia rasakan, akhirnya terjadi juga. Orang yang ketinggalan jatuh, dia lakukan lagi. Nah, kalau di Indonesia mungkin kalau teman-teman sini langsung ada nomor WA-nya di situ, Kang. Sama foto saya. Ketika dia merasa diselamatkan oleh orang juga, lihat kepedulian orang, dia akan menularkan kepedulian kepada yang lainnya. Melihat kesusahan orang, dia pun akhirnya tidak perlu disuruh. Dia pun lahir untuk membantu orang. Seolah-olah dia wajib untuk menolong. Kenapa? Karena saya merasa tertolong. Oh, dia tuh sebetulnya sakit pinggangnya. Tuha aja sudah. Dia merasa berada di zona yang ditolong, akhirnya dia pun sama, ingin menularkan pertolongan. Selalu berbeda teknisnya. Satu dengan membantu, mengasih tahu. Hari ini dia memberikan jajanan. Awalnya untuk dirinya, tapi melihat ada di sebelahnya yang mungkin kelaparan. Nah, ini satu lirikan matanya, akhirnya dia pesan 2. Pernah pesan 2? Nanti pesan 2 ya, kalau ingat. Cari temennya kalau punya uangnya. Ketika mau itu pun ikutan, penjualnya juga ikutan, ingin memberikan kepeduliannya. Selalu demikian, selalu demikian. Lapar tiba, makanan tiba, rasanya Tuhan dan malaikat sedang menghampiri dirinya. Suweneng juga hatinya. Apa yang terjadi? Rasanya saya harus membantu orang lain. Yang ketinggalan biasanya dijual ke pegadaian. Akhirnya enggak, dia ingatkan, HP-mu bukan. Oh iya, ini HP-ku. Ini kalau Rahmat beda, nomor rumahnya ada. Kenikmatan yang dia rasakan juga apa yang dilakukan? Peduli. Peduli itu akhirnya apa? Mengasah dia, mencari. Kalau aku pernah digituin, aku harus menggituin orang. Aduh, menggituin. Akhirnya apapun teknisnya, ketemulah nenek-nenek yang sedang baper ngelihat anak muda. Rasanya aku nih rindu sama anaknya. Diobatin lah sama dia. Bu, ini ya bunga. Sementara ini dulu, nanti bunga banknya besok. Dikasih tahu, seneng lagi itu nenek-nenek. Apa yang terjadi? Dia harus menularkan. Tukang jualan juga ikut menghadiahi. Dia pergi dari toko, dari ini sambil memberikan tips yang luar biasa. Wow, akhirnya efek peduli satu orang beramai-ramai mengikuti efek-efek yang biasanya, dan ini alamiah. Apa yang terjadi? Yang terjadi kerennya nih, siapa yang ditolong? Ini dia. Awalnya kalian, maka nanti akan kembali kepada siapa? Satu titik yang tadi pertama kali. Pahami oleh kita. Satu frame ini adalah satu gambaran bahwa kita ini harus menjadi orang pertama. Melakukan satu tindakan yang mungkin hari ini orang tidak akan menganggap sesuatu. Termasuk dakwah, termasuk ngomong. Hari ini tuh kadang-kadang gak dianggap. Bahkan kalau ada dalam sebuah acara disempilkan. Contoh tilawah, nyempil saja. Tapi jangan kecil hati para orang-orang baik, orang-orang yang selalu mengharap ridho Allah. Yang penting on the track di jalan Allah, dalam perintah Allah. Pastinya hari-harinya penuh kepedulian. Matanya terasa, telinganya terasa. Dia akan melakukan hal itu. Efeknya, ingat tadi, kembali kepada kita. Dan ini bisa jangkanya pendek ataupun jangkanya panjang. Nangkep frame tadi? Satu pertolongan ternyata kembalinya kepada kita lagi. Dan itu hukum dunia yang hebatnya. Allah tuh tahu
Makanya Allah selalu menghadiahi sesuatu kebaikan itu dua perkara. Di dunia efeknya seperti ini, dan jangan lupa yang paling abadi namanya pahala. Hati-hati ya, jangan nyebut paha ayam. Nah, itu di dunia saja. Pahala. Dan teman-teman semuanya, ketika disebut pahala, goyang nggak hati kita? Biasa-biasa saja. Ayo jujur. Nyebut pahala itu biasa apa enggak? Biasa aja. Benar apa benar? Benar. Disebutkan sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya lebih baik dari bumi dan langit serta isinya. Goyang apa enggak? Hayya 'alas sholat. Ditambah kalau sebut apa? As-sholatu khairum minan naum. Ditarik lagi selimut, lebih tebal lagi, seolah-olah iblis-iblis di sekitar kita menjadi Deddy Corbuzier yang sedang menghipnotis. Lebih dalam, tambah nyenyak, betul? Ketika ada teriakan atau ada lantunan adzan subuh, tambah dalam tidurnya, betul apa betul? Tapi yang jangan sampai lupa teman-teman yang rahmati Allah, bahwa kepedulian tadi, lihat dari frame-nya. Kadang-kadang hari ini kita ini ingin selalu didahului oleh orang. Kamu apa? Aku menghormatin dia. Sorry ya. Mestinya dia dulu kepada saya. Pernah dengar gitu? Kita lihat frame dalam sebuah bisnis. Ada atasan, ada bawahan. Apa? Saya dulu. Sorry lah ya. Pernah dengar? Oke. Kita melihat berulang-ulang dan di mana-mana akhirnya kebenarannya memang harus yang atasan lebih yang bawahan lebih dulu daripada atasan. Begitu kan? Akhirnya hukumnya begitu, betul? Misalkan ada guru sama siswa, seolah-olah gurunya itu harus nomor 2. Harus duluan siapa? Harus siapa? Harus siswa dulu, betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Lihat satu lagi, misalkan dalam strata sosial ada yang punya jabatan namanya RT. Punya jabatan bukan? RT itu pejabat loh itu di masyarakat, ya kan? Sama masyarakat biasa, yang harus duluan hormat siapa? Masyarakat dulu. Itu fakta apa bukan? Ada imam masjid, ada jamaah, seolah-olah harus siapa dulu? Jamaah dulu. Ada santri, ada ustadz, seolah-olah harus apa dulu? Santri dulu, betul? Lihat ya, padahal Allah mengajarkan sangat luar biasa. Ketika tadi disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ini bukan dari makna yang mau saya bahas, tapi bagaimana Allah menyusun. Hanya 2 susunan itu tuh, lihat. Allah tuh menyimpan na'budu dulu, brotherku, makhluk, manusia. Na'budu dulu. Apa dulu? Sembah dulu. Kamu tuh yang harus melakukan tuh nyembah dulu. Baru apa? Nasta'in. Baru menuntut. Benar? Kita dudukan, ada suami, ada istri. Sering nggak cekcok antara suami dan istri gara-gara aku atau kamu yang harus duluan hormat? Pernah? Ini mah aman ya. Aman ya. Kecuali iya nangis. Suaminya ada. Ya ada, kepala sekolah saya. Lihat ya, suami sama istri. Kadang-kadang kan begitu. Akhirnya apa? Yang terjadi saling menuntut. Aku harus menerima dulu penghormatan dari kamu wahai istriku, maka aku akan kembalikan kepada kalian penghormatan kepadamu. Dan itu kebanyakan orang, betul? Ayo para suami, sadari pernah nggak ngomong gitu? Saya jujuri, iya pernah sudah. Aku juga ngomong begitu, enak aja lu, derajatku lo suami lo. Kamu lo harus duluan, begitu, betul? Dan perempuannya, istrinya langsung nerima begitu saja enggak? Enggak lah, kata dia, aku juga sebagai manusia sama. Ayo, tuntutan itu akhirnya apa ujungnya? Kelahi. Lihat, hanya prem aja. Na'budu wa nasta'in. Na'budu wa nasta'in. Hanya tuntutan itu, kita akhirnya selalu berantem. Begitu pula tentang orang kaya dan orang miskin. Itu semua ada hak dan kewajiban. Ada yang menuntut, ada yang dituntut. Ada nggak di dalam Islam tuntutan itu? Ada. Salah satunya misalkan tentang harta orang-orang kaya. Di antara harta orang-orang kaya ada haknya harta orang
fakir miskin. Terus datang orang fakir miskin, datang, assalamualaikum, dor 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 dor, keluar, wahai orang kaya, di antara harta-hartamu ada haknya fakir miskin. Aku miskin, aku minta hartaku. Dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Gak akan dikasih. Dia ngomong juga, ini dalil, kamu udah percaya dalil? Kata orang kaya apa bilang? Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang miskin itu harus menjaga ifahnya. Apa? Kepalkan tangannya, pejamkan matanya. Jangan sampai kehormatannya itu runtuh gara-gara minta. Terjadi nggak pemberian dan penerimaan? Terjadi nggak? Tidak terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara salah nih naro dalil. Lihat, frame laki-laki muda dengan perempuan muda. Di mana framenya? Kalau kita ambil contoh, mau nikah, satu memurahkan mahar, yang satunya lagi memuliakan mahar. Kata laki-laki, "Ukhti, aku ingin menghitbahmu," ya gitu ya. Wah, bergetar hatinya, sang pujaan hati ingin datang untuk melamarnya. Berapa yang harus ini? Wahai calon suamiku, Rasul pernah bersabda, muliakan maharnya. Kata siapa? Perempuan. Kata laki-laki, pegang dalil nggak laki-laki? Laki-laki pegang dalil. Untuk perempuan ingin dimuliakan itu apa? Murahkan maharnya. Yang megang laki-laki. Terjadi pernikahan dengan saling memberi? Tidak jadi, gara-gara salah naruh. Mari kita putar, susun sebagaimana Allah memberikan pelajaran. Na'budu dulu, wa iyyaka nasta'in berikutnya. Kita balik. Orang kaya megang dalil bahwa dia punya kewajiban dari harta-hartanya itu milik fakir miskin. Dipegang oleh siapa? Oleh siapa pantasnya? Oleh orang kaya. Orang fakir miskin megang keterangan dalil yang tidak boleh meminta-minta untuk menjaga ifah dan marwahnya. Lihat ya, diputar saja. Faktanya sama, yang kaya si A, yang miskin si B. Dalilnya diputar. Yang kaya memegang dalil bahwa dia harus memberikan hak orang fakir miskin. Karena di dalam hartanya ada hak mereka. Yang fakir miskin menjaga ifahnya, bertahan dia untuk tidak meminta-minta. Apa yang terjadi? Yang kaya turun lapangan, cari-cari orang. Adakah kalian ini? Weh, aduh, kayaknya kamu butuh. Dikasih. Yang miskinnya gimana? Enggak. Yang miskinnya memegang dalil. Mohon maaf, jika ada yang lebih penting, lebih butuh daripada saya, cari Kang. Kamu lebih butuh, ada yang lebih butuh, ditundukin. Karena orang kaya ini paham, ini akhirnya ditolong. Gara-gara apa itu? Menyimpan dalil dengan tepat. Begitupun tentang pernikahan tadi. Antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai salah bawa. Laki-laki nuntut-nuntut, petatang petenteng. Aku tuh mau siapa aja ngelamar siapapun, anak siapapun. Kenapa? Aku pegang dalil. Dalilnya apa? Perempuan. Murahkan. Yang ngomong siapa? Cowok. Yang cewek punya dalil juga. Hati-hati. Saya itu mencari cowok yang apa? Mampu memuliakan calon istrinya. Ini juga dalil apa? Ayo, mau ngapain? Jadi nikah nggak? Nggak akan jadi. Ributnya nggak ada. Tapi ketika dalilnya dibalik, posisinya sama, dibalik saja. Si ikhwan berupaya untuk memuliakan mahar, dia mengoptimalkan dirinya, mencari maisah dengan kuat, dengan kerja keras, mengumpulkannya. Ahwatnya bilang, abang, ini nikah adalah ibadah. Ibadah ini jangan ditunda-tunda. Khawatir datang nafsu yang diselimuti angkara murka, diselimuti oleh setan-setan. Apa yang terjadi? Celaka kita. Ayo, saya dan keluarga memurahkan maharnya. Keren apa keren? Kata si calonnya, betul, itu adalah amal solehmu, tapi aku juga ingin mendapat amal solih. Akhirnya dia pun mengerahkan sekuat tenaga. Terjadilah saling memberi dan saling menerima. Paham maksudnya? Paham? Gara-gara menukar dalil, gara-gara memposisikan antara na'budu wa nasta'in. Inilah yang disebut adab. Kalau itu sudah keterangan, jangan sampai diadu dombakan oleh dalil. Dan kadang-kadang kita ini pelaku adu domba terhadap dalil. Hati-hati.
Dua-duanya ada keterangan gara-gara salah naro yang kelahi siapa? Muslim, kiai sama kiai, ulama sama ulama, ustadz sama ustadz, akhirnya Islam bersatu. Boro-boro. Boro-boro. Begitu ulamanya, kiainya, para pemimpin agamanya lalu berkelahi, apa yang terjadi? Umat sudah nggak peduli sama agama. Benar apa benar? Hari ini ngomong kajian, sepi. Sepi. Tapi kalau konser gimana? Sarang heo. Ngeri kan? Ngeri itu. Gitu ya. Tapi lihat ya, peradaban akan terus bergerak. Di Bandung, saya di Al-Latif, kalau udah ngadain di Trans Studio, masjidnya pernah ke Trans Studio, itu di tengah-tengah mall. Mallnya gede, Trans Studio. Sebelahnya masjid Trans Studio, gede lagi. Apa yang terjadi? Hanan Ataki datang malam Rabu Gaul, apa yang terjadi? Penuh daripada masjid, daripada mall. Siapa itu? Anak muda, sampai ke parkiran, bahkan jalan masuknya bis untuk masuk ke mall. Dialokasikan semua untuk dakwahnya anak muda. Dan itu peradaban. Jika di kota besar saja yang hedonismenya begitu tinggi, dia hari ini geliatnya kepada Allah dan Rasulnya, kepada dakwah dan kajian, saya tunggu di Balikpapan. Dan jangan lupa, kalau antuna paham, hari ini pun sama geliatnya. Hanya saja belum nengok ke area dakwah. Kalau sudah nengok area dakwah, hari ini yang di jalanan saja udah pada tobat. Ingat ya, yang di jalanan saja udah pada tobat. Saya mengurusi satu kejadian kemarin, satu anak muda yang datang ke rumah saya, maki-maki anak saya. Dengan apa coba? Karena ingin melindungi anaknya. Saya kira ada apa? Ternyata anaknya apa? Melakukan maksiat. Divideokan, diupload di status. Dan itu menikmati banget mereka. Ketika ada temannya memberitahukan, menegurnya, yang marah siapa? Ibunya. Yang ditegur siapa? Yang memberitahu tuh. Rusak apa rusak ini? Yang rusak tuh anaknya, malah dia dilindungi. Yang ngasih tahu malah mau diperkarakan ke polisi. Ngeri apa ngeri? Saya sampaikan, wahai ibu, jika pengadilan dunia tidak membereskan sini, saya nyatakan dari hari ini, saya tuntut engkau di akhirat kelak. Dan urusannya di akhirat tidak ada revisi. Di dunia bisa direvisi, di akhirat tidak akan ada revisi. Hari ini siapa yang dipermasalahkan itu? Anak muda loh. Hati-hati. Iya, benar. Dan ingat, dari antara kalian tidak ada yang selamanya hidup. Bakal mati, dan kematian Anda akan berjumpa dengan kehidupan yang lebih lama. Dan tanya ke emak-emak kalian. Saya bertemu satu pekan yang lalu, namanya nggak perlu saya sebut karena kemarin udah saya sebut di Katro. Katro, tahu Katro? Kajian trotoar, anak-anak jalanan, tato di mana-mana. Hari ini mamanya gombong. Uangku habis sama anakku. Terus mau dikembalikan ke mak uangnya? Nggak peduli. Aku mau anakku jadi orang soleh. Ternyata orang tua itu maunya apa? Anaknya soleh. Coba tanya, pulang ke rumah tanya, mak mau aku jadi insinyur atau orang soleh? Apalagi mamanya udah mau mati. Aku tuh nak, mau kamu nanti mama mati tuh, doamu tuh ketungguin di kuburan. Itu yang mau. Ya hari ini kenapa jawabannya bisa salah? Karena di mata kita, anak-anak muda termasuk, itu yang dipandang kehidupan tuh sarana. Yang dimau tuh sarana doang. Yang dimau tuh ternyata hedonisme. Yang dimau itu keren itu ketika megang Apple. Padahal ketika dikasih Apple asli yang digigit oleh temennya, mau nggak? Enggak, yang ternyata maunya handphone yang gambar apel digigit. Betul apa betul? Dan itu kalau ndak ada yang begitu, sampai ada yang berani jual lain. Apa yo? Perempuan. Jual diri. Jual diri gara-gara pengen apa? Pro Max 12. Ayo. Nah jawabannya, yes, aku bukan Pro Max 12, aku 13 gitu ya. Bener, dan ini nyata di depan kita. Bahkan apa yang terjadi yang lebih gila lagi di Balikpapan hari ini, banyak satu kejadian yang mungkin teman-teman bakal terperangah. Ternyata dia ini nampaknya solih, tapi yang terjadi apa? Ternyata dia berkelainan, kata orang. Apa disebutnya? Kalau saya melempeng wae, lesbi. Cowoknya apa disebutnya? A guy. Dan itu mungkin belum membangunkan kita. Saya akan tunjukkan satu lagi kejadiannya di antara anak-anak kecil SD kelas 4. Kebayang kecilnya? Oke, kebayang kecilnya? Dia ternyata bisa berperilaku gay. Ngeri apa ngeri? Ayo.
Ini cerita bohong? Enggak. Dakwah tuh harus masuk ke ranah itu. Makanya gaul. Geol ke sana. Masuk ke area-area sana. Sehingga apa? Ngelihat. Setelah tahu begitu problemnya apa? Bukan hanya nggak punya duit, bukan. Problem hari ini umat. Apa yang dilakukan? Nggak ada pilihan lain. Dakwah. Nggak ada pilihan lain. Masukkan Islam ke setiap relung-relung, setiap waktu. Makanya saya kalau ngobrol tanya Pak Amir, mana Pak Amir? Saya sampai jam 12, tanya Pak Tommy. Saya sampai di pelataran, saya tanya Pak Dodi kalau mau. Saya sampai ke gang-gang orang-orang yang istilahnya ya minum-minum. Kenapa? Nggak ada lagi sekarang urusannya. Kecuali itu rusaknya. Dan ini mulaikan, gelisahkan kita untuk apa? Untuk itu. Untuk menyegerakan Islam ini disebarkan oleh teman-teman semuanya. Baik, kita balik lagi pada adab. Maka lihat, Allah ini sudah memberikan satu tuntutan. Padahal tadi bukan dari makna loh, hanya dari susunan saja kita harusnya amazing terhadap Al-Quran. Hari ini Al-Quran ditinggalkan, betul? Cung, yang tadi baca Quran. Baca Quran. Cung, yang malam baca Quran. Harus rindu ya, rindukan. Karena nanti itu setelah di alam kubur tidak ada yang menerangi kecuali nurnya Al-Quran. Amal-amal Al-Quran, amal-amal Islam, amal-amal soleh ini akan menemani kita. Inilah yang adab yang kita ingin sampaikan. Salah satunya yang nantinya akan ada 4 adab itu. Salah satunya orang yang tidak berilmu tidak beradab. Ada nanti tak berilmu tak beradab. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Tak punya ilmu dan tak punya adab, dihinakan nantinya. Nomor 2-nya nanti berilmu tak beradab. Makanya pentingnya adab nanti ya. Ada yang berilmu tapi nggak punya adab. Berilmu yang punya adab itu siapa? Abu Lahab tuh berilmu enggak? Abu Jahal berilmu enggak? Berilmu, punya adab. Begitu enggak punya adab, dihinakan apa dimuliakan? Tapi lihat nomor 3, beradab walaupun sedikit ilmu. Mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Hati-hati ya neng-neng kepada guru, walaupun tadi itu saya nyontoin nggak benar, jangan diikuti. Tapi itu kesepakatan waktu jahiliyah ya begitu. Ibu Apok itu begitu ngomong, teman-teman kita jadi buka mata udah sepi, mana siswanya hilang. Itu jangan diikuti, itu nggak punya adab. Padahal waktu itu saya punya ilmu, gitu kan. Kenapa? Di majelis ilmu loh sekolahan. Jangan sampai beradab sedikit ilmu. Siapa contohnya kalau dalam Islam ini? Pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah dengar? Sulit nih ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu begini, dia itu seorang santri yang kalau menghafal nggak hafal-hafal. Kalau dia itu ketika di pesantrennya itu, dia itu belajar nggak paham-paham, sampai muncul putus asanya. Apa yang terjadi? Pamit sama gurunya, saya pulang aja. Kenapa enggak? Lah udah lama saya ngaji nggak bisa-bisa. Dia begitu lari di tengah gurun pasir, di tengah itu perjalanan hujan deras. Apa yang dia lakukan? Melipir nyari mall. Mungkin enggak? Enggak, nyari guha. Duduk di guha, hujan deras, dilihat di antara tetesan air yang turun dari guha itu ada air yang menetes ke batu, batunya bolong. Kalau orang Sunda, ada orang Sunda sini? Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi dekok. Kok ada yang tahu dekok, brother? Mana orang Sunda? Oh, belakang. Oh, itu mah orang Sunda, Mang Oyang. Itu puisi kopi itu. Beliau tukang bikin puisi tapi seputar kopi. Itu laun-laun jadi dekok. Batu saja yang kerasnya itu, tetesan-tetesannya membuat semua batunya itu dekok, batunya bolong. Artinya apa? Bisa-bisa. Kalian tuh bisa, punya potensi, tinggal percaya diri, tinggal apalagi terus menerus, jangan putus asa kalau belajar. Apa yang terjadi? Al-Asqalani begitu melihat inspirasinya dari batu, dia kembali lagi ke kiainya, dia bilang, "Pak Kiai, saya mohon didoakan, saya akan belajar lebih baik lagi." Apa yang terjadi? Beliau yang membuat satu tulisan kitab namanya Fathul Bari. Itu tulisan hadis Imam Bukhari dalam satu kali duduk disebutkan tanpa berhenti. Orang yang awalnya tidak bisa menghafal. Ini ya berada, gara-gara adab. Siapa beliau? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu nama kunyah. Kunyah itu sebutan, panggilan. Kayak saya namanya Iya Kurniawan, dipanggil apa? Smith.
Enggak percaya. Ya sudah ganti Edward. Saya tuh namanya ya Kurniawan, tapi teman-teman manggil saya Edward. Nah, Edward itu kunyah disebutnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu apa? Kunyah. Dia menceritakan hajrun itu batu Al-Asqalani itu. Ya. Tapi satu puncak yang harus kita tiru, salah satunya nomor 4 ini. Orang ini beradab dan orang ini Tahu contohnya siapa? Siapa? Siapa tadi? Betul, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sosok yang kita sering sebut-sebut, yang tadi di permulaan saya sampaikan, bahwasanya sholawat terus diberikan. Satu hari saja minimal 17 apa? Mungkin di setiap tahiyat, ya. Tahiyat itu kita sebutkan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad tuh. Sampai-sampai beliau ini kalau mau disebut orang yang paling mencintai kepada kalian semua. Nah, contoh ya, contoh. Namanya siapa? Nadia. Yang mencintai Nadia hari ini sebut. Pacar enggak kah? Nah, oke. Suami? Oh, jomblo. Oke, saya memverifikasi untuk yang di belakang. Terus berikutnya, orang tua ini ada mama, ada ayah. Mana yang disuka, yang paling mencintainya? Ibu. Ada satu momen yang menceritakan bahwa mama itu sangat cinta sama siapa tadi? Nadia ya? Apa? Coba. Yang paling. Itu kalau sholat nangis. Doain Iya, Nadia. Pernah dengar doanya? Enggak sih. Hanya nangis saja. Ngerasa aja. Dan nyebut nama Nadia. Keren ya. Kalau sakit, Iya diurusin. Lihat satu sosok di belakang anaknya kan, Mbak? Oh, bukan. Padahal mau ku jadikan contoh, nggak jadi ya. Tadi sosok anaknya memuji mamanya, sekarang ceritanya mamanya memuji anaknya, mau melindungi ridho enggaknya, tapi nggak jadi ya. Tapi kita paham aja ya. Oke, terus semua cerita, bayangkan cerita yang paling dahsyat di antara mama-mama kalian. Hari ini saya akan bilang, itu cinta yang nomor sekian. Termasuk ibu, cinta sama anaknya saya katakan begitu. Apa yang terjadi? Kalian nggak akan nerima. Enggak, aku udah pol-polan. Baru saya akan katakan, yang cinta kepada kalian tidak ada lain ketika antum harus mendengar nama ini. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, namanya siapa? Mbak yang satu, Berakang Nara siapa? Kayak anak nama saya. Ana Tiara Putri Naya bukan? Ana Tiara Atira Putri Naya. Iya. Ana Maya kan, kalau anak Tiara Putri Naya itu anak saya. Ana bayangkan ya, Ana tuh lahir baru kemarin-kemarin. Ana ngaku nggak kalau Ana umatnya Rasul? Muslim toh? Muslim. Anak ini umatnya Nabi Muhammad. Sepakat? Sepakat? Ya. Jadi umat Nabi Muhammad salah satunya anak, betul? Ketika disebut oleh Rasul umatku, anak ngaku nggak kalau aku adalah bagian umat? Paham? Rasul tuh sebelum wafat yang disebut bukan Khadijah. Tahu Khadijah? Khadijah tuh istrinya. Sejak Rasul berjuang tuh Khadijah itu habis-habisan sampai hartanya ludes. Khadijah. Tapi ternyata ketika mau wafat yang disebut bukan Khadijah, bukan putrinya Fatimah, bukan istri yang berikutnya Aisyah, bukan. Siapa? Lihat, bayangkan, ummati. Ketika ummati itu mengaku nggak namanya siapa? Ika. Ika bagian dari umat Rasul? Umat Rasul adalah Ika. Ketika Rasul menyampaikan umatku, mau menggetarkan namanya dengan namanya Ika. Bayangkan Rasul kalian ketika wafat itu ngomong apa? Ummati. Ummati. Kalau saya tengah malam ngomong, ya Rasulullah, saya selalu membayangkan ketika Rasul wafat nyebut umat itu, iya. Saking cintanya pada kalian. Dan bukti cintanya ya, umat Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kaum pertama yang masuk surga. Selain itu haram masuk surga. Haram masuk surga, tidak boleh masuk surga sama Allah. Sebagai hadiah bukti Rasul ini dikabul sebagai kekasihnya Allah. Hanya siapa? Umat Nabi Muhammad lah yang pertama kali masuk surga, baru yang lain masuk mengikutinya. Siapa itu? Antum, antuna semua, kalian semua yang mengaku Nabi. Makanya saya mengulang-ulang di awal bahwa Rasul kalian itu ya Allah,
Ternyata demikian. Oleh karenanya, sahabat yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ini ketika hari ini mengaku muslim, ingat ke Allah, ingat ke Rasul, ternyata Rasul itu yang paling peduli pada kalian. Termasuk sepaket dengan risalah, aturan Islam itu menjaga kalian. Dikiranya ini untuk apa? Dikiranya hijab ini untuk apa? Untuk jaga kalian dari apa? Api neraka. Itu ujungnya. Tapi kalau di dunia, dijaga agar apa? Dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah nggak ketika wanita berlenggak-lenggok nih kayak saya gini? Hah? Seksi nggak saya? Enggak lah, rambutnya panjang. Nggak seksi juga. Lihat perempuan dibuka hijabnya, ditonjolkan semua dibuka, wah berlenggak-lenggok, sakit nggak mata? Yang paling sakit laki-laki, ya betul. Tapi yang paling sakit ketika laki-lakinya ada di sisinya ibu-ibu, bener? Jijiknya, bener nggak? Bener, jijiknya Pak. Lihatnya suamiku jadinya begini. Bener gak? Oleh karenanya, ini satu syariat Allah, risalah Allah tentang hijab, tentang pakaian, bukan untuk orang lain. Bukan untuk Allah, untuk kalian. Ini hebatnya Islam. Nanti kita lanjutkan rangkaian yang kemarin. Ini melipir saja, saya menerangkan tentang ini. Tapi rangkaian ini saya akan mengaitkan. Jangan sampai lupa dengan materi berikutnya, yaitu akidah. Akidah yang muntijatun, akidah yang produktif. Selanjutnya harus memahami dari akidah yang kita pahami nanti melahirkan syariatnya. Sehingga syariatnya nanti seperti ini, hijab kita lakukan atas perintah larangan Allah, bukan atas perintah larangan perusahaan. Paham? Paham. Baik, sampai sini mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan pahala untuk antum semuanya. Jikapun ada kesalahan, tenang, kita ini makhluk yang pasti ada salahnya. Saya tinggal minta maaf kepada kalian. Mudah-mudahan antum semua ridho memaafkan saya. Siap ridho? Maafin saya enggak? Baik, kalau dimaafkan kita akhiri saja dengan istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.